Oke, dasar-dasar dasar-dasar pembebanan. Ini mungkin dipercepat saja. Dasar pembebanan pada elemen mesin adalah beban, yaitu berupa gaya aksial, gaya geser murni, torsi, dan bending. Nanti penjelasannya berikutnya. Setiap gaya menghasilkan tegangan pada elemen tersebut. Dua jenis tegangan, normal dan geser. Gaya aksial menghasilkan tegangan normal, torsi, geser murni menghasilkan tegangan geser, bending menghasilkan tegangan normal dan geser. Gaya aksial itu gaya yang bekerja sejajar dengan benda tersebut. Misalnya ini sebuah balok diberikan gaya ke kiri dan ke kanan, ini disebut gaya aksial. Tegangan yang dihasilkan yaitu sigma P per A. Tegangan berapa besar beban yang diberikan dibagi dengan luas penampang dari benda tersebut. Contoh, sebuah balok persegi A-nya 5 cm. Kemudian gaya 55 kN, kemudian 0,5 cm. Kalau dia A-nya berarti panjang. Luas penampangnya A kuadrat, dapatlah tegangan sebesar 22 megapascal. Kemudian contoh berikutnya, luas penampang. Hitung luas penampang. Ini yang kebalikannya. Yang diketahui adalah gaya dan tegangan. Yang dihitung adalah berapa luas penampang untuk suatu benda yang memiliki tegangan maksimum 250 MPa dengan gaya yang diberikan adalah 45 kN. Ini dapat ininya. Contoh ketiga, sambungan rantai besi cor seperti gambar. Ini adalah komponen dari rantai sepeda. Yang ini yang dihitung bukan sepanjang rantai tapi satu keping dari rantai tersebut. Dipakai untuk mentransmisikan daya beban tarik 45 kN. Tentukan tegangan tarik yang terjadi dalam material rantai dan potongan AA. Di dalam ini potongannya, ini potongan BB, ini potongan AA, ini potongan BB. Yang ditanya adalah potongan AA dan BB. Kita lihat section dari BB yang ini dipotong, ini. Jadi sini ada jaraknya 40, ini yang luarnya 75. Kemudian untuk potongan AA itu 20. Diketahui P itu 45 kN, tegangan tarik yang terjadi pada penampang A. Tegangan tarik yang terjadi pada penampang A1 20 A1 20,45 ya. Ini 20 kali 4,5, artinya luas penampang ini 900 mm². Jadi tegangan pada penampang ini adalah ini gaya total dibagi luas penampang, jadi 50 MPa. Sementara pada bidang BB ini gayanya ditarik di sini ya, ditarik di sini. Kemudian gaya, mudah-mudahan kursornya terlihat. Gaya pada tegangan pada bidang BB, luas penampangnya 20. Oke. 75 dikurang 40, yang ini 20, kemudian 700 mm², yaitu luas penampang kedua ini ya. Kemudian luas penampangnya 20 kali 75 kurang 40, jadi dapat tegangannya 64,3. Kemudian regangan. Gaya aksial pada
contoh sebelumnya menghasilkan tegangan aksial. Tegangan aksial disebut epsilon. Epsilon itu delta dibagi L. Delta ini adalah pertambahan panjang atau perubahan bentuk dari suatu benda akibat pembebanan. Dan L adalah panjang dari balok tersebut. Jadi kalau kita ketahui berapa perubahan panjangnya, kemudian panjang baloknya ada, jadi kita ketahui berapa omeganya, berapa regangannya. Nah, hubungan atau diagram tegangan regangan. Ini hubungan antara diagram tegangan ini penting dalam suatu material. Berbeda material dia akan berbeda, dan ini nanti ada praktikumnya untuk melihat hubungan tegangan pada suatu material untuk berbagai material yang berbeda. Dan ini adalah umum untuk baja lunak, ya. Ini besi lunak, di mana di sini ada titik A batas proporsional, kemudian di titik B ada batas elastis. Batas elastis ketika benda ditarik, sesudah melewati batas ini dia tidak akan lagi kembali ke bentuk semula. Misalnya sudah mengecil, kecil. Nah, kalau untuk bahan yang seperti karet, kalau ditarik batas elastisnya hampir tidak terbatas, karena sepanjang apapun sampai sebelum putus ditarik dia akan balik lagi. Kalau untuk besi seperti ini dia ada batasnya. Ketika dia sudah ditarik dan melewati batas elastisnya, dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Kemudian titik mulur C, kemudian tegangan dulu. Ini ultimate, kemudian tegangan maksimum. Tegangan di mana benda mampu menahan pembebanan. Kemudian pada titik F ini akan terjadi putus. Oke, nanti bisa dibaca teorinya. Working stress, tegangan kerja. Kita lewatkan dulu, nanti dilihat. Faktor keamanan. Nah, faktor keamanan ini penting diperhitungkan di dalam suatu perancangan, karena hasil rancangan itu kita tidak melihat apa yang sebenarnya ada di dalam komponen tersebut, maka perlu diberikan faktor keamanan. Faktor keamanan ini sekarang ini diupayakan sekecil mungkin, karena makin kecil diperhitungkan faktor keamanan, makin akurat, kemudian penggunaan pembebanan akan makin lebih hemat, dan dengan begitu biaya produksi atau biaya untuk pembuatan komponen tersebut akan lebih murah dibandingkan dengan zaman dahulu, karena perhitungannya masih sangat manual. Faktor keamanan itu sangat diberikan cukup besar. Kita bisa lihat jembatan-jembatan kuno yang dibangun itu dengan penggunaan faktor keamanan yang cukup besar, sepertinya kelihatan material yang digunakan cukup boros. Tapi ya artinya dengan penggunaan ke faktor keamanan yang cukup besar, material tersebut dapat digunakan komponen tersebut dapat digunakan jauh lebih lama. Nah, untuk faktor keamanan sendiri, berbagai jenis material berbeda, dan berbeda jenis pembebanan berbeda juga. Ada yang pembebanan tetap, ada yang pembebanan dia seperti poros, itu berjalan terus, itu pembebanan yang live load istilahnya. Kemudian ada yang shock load itu impact, yang ada beban kejut. Nah, itu faktor keamanan masing-masing berbeda dan juga berbeda terhadap jenis material. Modulus elastisitas adalah perbandingan tegangan dan regangan yang berasal dari diagram tegangan yang saya, yaitu E adalah modulus elastisitas, yaitu perbandingan dari tegangan dan regangan. Menurut hukum Hooke, tegangan sebanding dengan regangan, yang dikenal dengan deformasi aksial.
Modulus elastisitas ini sering juga disebut dengan modulus Young karena ditemukan atau ditetapkan oleh Thomas Young tahun 1807. Nah, ini beberapa standar yang sudah umum diuji dan digunakan. Steel atau nikel itu berada kisaran antara 200 sampai 220. Aluminium 60 sampai 80. Timber ini adalah jenis kayu antara 10 GPa pangkat 9 gigapascal. Nah, kemudian ada juga modulus geser. Kalau modulus Young itu akibat pembebanan aksial tadi, kalau ini mungkin karena akibat pembebanan geser. Makanya di sini juga ada tau, yaitu sudut tegangan geser dan regangan geser. Poisson ratio. Jadi tiga sifat material, sifat mekanik dari material itu sangat penting dalam suatu perancangan untuk diperhatikan. Yang pertama tegangan, yang kedua tegangan regangan, yang kemudian Poisson ratio. Kemudian ada kalau untuk material komposit itu akan ada banyak karena dia orientasi dari seratnya berbeda-beda, itu nanti di mata kuliah yang lain. Oke, Poisson ratio ini adalah merupakan perbandingan antara perubahan bentuk dari lateral dengan aksial akibat tarik. Ketika benda ini ditarik, dia akan tentunya mengecil. Begitu juga apabila ditekan, dia akan besar. Pembandingan dari tegangan regangan ini, regangan yang terjadi secara lateral dan aksial ini disebut Poisson ratio. Harga dari Poisson ratio itu sudah ada ketentuannya, yaitu berkisar antara 0,25 sampai 0,35 karena tidak akan mungkin perubahan itu terjadi sangat besar. Nah, ini contohnya sebuah batang dengan panjang 100 cm dengan segi 4 ukuran 2x2, kemudian diberi gaya tarik sebesar 100 kg. Jika modulus elastisitas bahan 2x106 kg per cm², hitung pertambahan panjang terjadi. L nya diketahui 100, ini panjang, kemudian A 2x2 4, 2x2 4 cm, F nya 100 kg, F nya gaya yang diberikan sebesar 100 kg. 100 kg itu adalah 10.000 Newton. Kemudian E modulus elastisitas 2 kali 106, ini bukan 2 kali 10 pangkat 6, ini bukan 106 ya. 2 kali 10 pangkat 6. 2 kali 10 pangkat 6 kg per cm², sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 Newton per cm². Ditanya adalah berapa pertambahan panjang. Pertambahan panjang delta L, F, L, A, I. F-nya gaya, L-nya panjang, A luas penampang, I modulus elastisitas. Dapat dilihat pertambahan panjangnya hanya sedikit. Kemudian ini tegangan geser. Tegangan geser terjadi pada paku keling contohnya ya. Ini paku keling. Paku keling ini ditarik untuk proses penyambungan dua buah plat, kemudian disambungkan. Apabila pembebanan terjadi ke kanan dan ke kiri, maka di paku keling itu akan terjadi beban geser, sehingga dia memberikan tegangan, akan adanya tegangan geser pada paku keling tersebut. Nah, ini
kalau bebannya diberikan ke sini pada bidang ini, di paku keliling tersebut akan ada tegangan geser. Gaya geser, jadi tegangan geser itu adalah gaya geser dibagi luas penampang. Sama kalau yang seperti biasa, gaya biasa dibagi luas penampang. Nah, luas penampang ini adalah luas penampang dari paku keliling ini. Ini tutupnya yang luas penampang yang itu adalah luas penampang yang garis putus-putus ini adalah luas penampang dari paku keliling. Oke, ini contoh perhitungannya, ini contohnya. Nah, kita lihat, tentukan tegangan geser dalam suatu sambungan keling jika diketahui P dan diameternya. Diameternya bisa kita hitung luas penampangnya berapa, kemudian maka bisa didapat tegangan gesernya. Oke. Ini ada soal-soal latihan, mungkin nanti bisa dikerjakan untuk pertemuan kali ini. Mungkin nanti selanjutnya bisa dipelajari. Ini ada beberapa tambahan contoh, dipelajari langkah-langkahnya. Pertemuan, kalau ada pertanyaan nanti pertemuan berikutnya bisa ditanyakan. Dan saya akhiri untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.